Saudaraku, ketika dosa, kesalahan, dan perbuatan orang-orang Israel sebagai suatu bangsa sudah tidak bisa lagi dihentikan oleh peringatan, oleh teguran, bahkan oleh hukuman demi hukuman. Pada akhirnya orang-orang Israel dibiarkan berada di bawah belenggu dan kekuasaan bangsa lain. Sebagian besar dari mereka menjadi jarahan untuk dibawa ke negeri pengasingan sebagai orang yang tinggal dan diam di negeri asing, sebagai orang buangan, hidup di bawah belenggu dan kekuasaan bangsa lain. Tentu saja mereka acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak imbang, yang tidak adil. Bahkan di antara para petinggi-petinggi bangsa yang berkuasa itu berusaha untuk mempengaruhi pemimpin utama, yaitu raja, untuk menindasnya, untuk memperlakukan lebih keras kepada bangsa Israel sebagai orang buangan. Tapi ada juga pemimpin di sekitar raja itu yang mempengaruhi agar kalau bisa bahkan orang-orang Israel dipunahkan. Orang-orang Israel disebutnya sebagai orang-orang Yahudi itu dipunahkan, atau lambat laun mereka menjadi suatu bangsa yang habis akan warga negaranya dan tidak lagi ada keberadaannya. Mereka sungguh-sungguh mengalami penderitaan oleh karena mereka berada di bawah kekuasaan bangsa lain, hidup sebagai orang buangan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menghukum, Tuhan mendisiplin, Tuhan juga yang memulihkan keadaan mereka. Oleh karena itu, sekalipun mereka hidup di negeri pembuangan, Tuhan mengutus hamba-Nya untuk mendampingi mereka di negeri pembuangan dan untuk membawa mereka untuk selalu bersembah sujud dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah-Nya, yaitu salah satu di antara nabi itu adalah Yehezkiel. Yehezkiel dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Israel supaya mereka tetap berpengharapan pada Tuhan, bahwa suatu saat kelak Tuhan pasti akan membawa mereka pulang kembali ke negerinya, ke tanah tumpah darahnya, untuk mengalami pembebasan dari pembuangan. Saudaraku, janji Tuhan itu pasti, Dia tidak akan pernah mengingkari. Oleh karena itu, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan Allah sendiri yang akan menggembalakan Israel. Tuhan Allah sendiri yang akan menuntun Israel. Tuhan Allah sendiri sang penggembala yang akan memelihara Israel. Dikatakan, disebutkan di dalam Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan membawa berkat, hujan berkat untuk orang-orang Israel. Hujan berkat untuk saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku dijanjikan dan pasti Tuhan menggenapi untuk setiap orang yang hidup sepenuhnya di bawah penggembalaan Tuhan yang Allah, yang adalah Allah kita. Kalau kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas Injil Yohanes pasal 10 menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kita. Ia tahu siapakah kita, Ia tahu bagaimana keadaan kita, Ia tahu pribadi lepas pribadi dari umat yang digembalakannya. Ia tahu pribadi lepas pribadi dari setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana janji Allah untuk menuntun dan memelihara orang-orang Israel yang tinggal kemudian dibawa pulang kembali ke gunungnya, ke negeri perjanjian. Mereka akan hidup di bawah penggembalaan Tuhan dan Tuhan akan mencurahkan kepada mereka hujan pada waktunya, dan disebutkan di situ adalah hujan berkat. Yehezkiel 34 ayat 26. Demikian juga kita tidak akan pernah sepi dari berkat Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala kita. Ia tahu kapan keluar masuk kita, Ia tahu apa yang dibutuhkan oleh kita, Ia tahu bagaimana kita memerlukan perlindungannya. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang digembalakan oleh Tuhan, karena padanya janji hujan berkat Tuhan nyatakan.
Puji Tuhan, haleluya, hari ini bisa menjadi peringatan bagi kita. Di bawah penggembalaannya kita disediakan hujan berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.